Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Zuhri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai praktik alur percakapan coaching dengan alur Tirta. Hal ini termasuk dalam ruang kolaborasi modul 2.3. Melalui kegiatan ini, calon guru penggerak diharapkan dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Alur Tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada praktek coaching dengan alur Tirta, saya berperan sebagai coach dan Bu Yulita Mayasari sebagai coachee. Berikut praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat siang Pak Zuhri. Selamat siang Bu Yulita, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Tapi Alhamdulillah baik ya. tidak begitu sedikit semangat ini. Waduh. Gimana? Kemarin udah janjian, nah kita ketemu hari ini, alhamdulillah di waktu yang menyenangkan insya Allah ya Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Kita bisa sharing ngobrol sebentar ya Pak? Iya, boleh. Hari ini kita coba ngobrol-ngobrol ya Bu. Ini kenapa ini kok Ibu kadosnya kayaknya kok gelisah seperti itu? Ya, ini mau bercerita tentang sedikit permasalahan yang sedang ada di pikiran saya Pak. Iya. Begini, saya kan mengajar di kelas 4. Kelas 4 itu persiapan untuk anak-anak yang mau ANBK. Sedangkan murid-murid saya itu literasinya sangat kurang sekali, Pak. Jadi Ibu gelisah gara-gara anak-anak ANBK, tapi istilahnya untuk literasinya masih kurang ya Bu? Itu nanti kan mempengaruhi yang kemarin itu, yang sekarang sudah kelas 5 itu, karena literasinya kemarin kurang, akhirnya rapot mutu pendidikannya pun juga rendah. Oh begitu. Iya. Kira-kira Ibu, dari pembicaraan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, apa yang Ibu Yulita inginkan nanti Bu? Yang ingin jenengan dapatkan nanti? Yang saya inginkan anak-anak membacanya lancar, dalam mengerjakan soalnya juga bisa. Jadi mereka waktu ANBK hasilnya bagus, sehingga rapot mutu pendidikan di sekolah pun juga bagus. Jadi ada istilahnya keselarasan gitu dari literasi yang meningkat, nanti diharapkan hasilnya juga rapot pendidikannya juga akan meningkat, seperti itu ya Bu? Pak, yang saya harapkan itu. Lalu begini Bu, mungkin Bu Yulita bisa mendeskripsikan lebih jauh mengenai apa sih yang menjadi unek-unek jenengan tadi mengenai yang kelas 4 masih literasinya rendah tadi. Iya, jadi seperti ini. Saya lihat itu anak-anak zaman sekarang itu malas membaca. Intinya kalau mereka melihat ada pertanyaan atau ada bacaan itu hanya dilewati saja. Cuma dilihat sekilas saja, misal kita kasih soal IC. Soal IC itu kan panjang. Itu cuma dijawab tidak nyambung lah sama pertanyaannya. Terus kalau diberi soal pilihan ganda, itu mereka hanya mengisi sesuai yang mereka kira-kira A, B, C, D. Nah, seperti itu Pak, yang saya lihat. Jadi kalau saya tarik tadi dari yang Ibu sampaikan, bahwasannya anak itu istilahnya untuk membacanya ya Bu, membacanya masih minim, sehingga mereka tidak mau istilahnya bertele-tele atau gimana gitu ya Bu? Iya benar Pak, jadi tidak mau memahami dulu, oh maksud pertanyaannya itu apa, tidak, tetapi langsung saja mereka mengisi sesuka hati mereka, seperti itu Pak. Iya. Kemudian Ibu mungkin bisa menceritakan kembali Bu, lebih lanjut mengenai apa sih yang menjadi
hambatan dari anak-anak tersebut. Kenapa anak tersebut istilahnya mungkin faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Iya, Pak. Jadi faktornya karena mereka di sekolahan itu tadi saya memberikan memberikan pembelajaran kepada mereka, mereka seperti memperhatikan tetapi ternyata tidak. Lalu di rumah mereka sudah sibuk dengan handphone. Nah, jadi memang literasinya itu memang sangat kurang sekali. Minat membaca mereka itu sangat rendah sekali, Pak. Minatnya berarti masih rendah ya, Bu, Iya, untuk anak-anak minatnya. itu, minat membacanya ya. Nggih. Kemudian Ibu, Iya, nggih. gimana? Oh ya, Iya. gimana kalau dari minat yang rendah tersebut, menurut Ibu, adakah sedikit mungkin dari kekuatan dari minat yang rendah tersebut? Mungkin jika saya memberikan pembelajaran, misal pembelajarannya dengan games, memakai handphonenya dibawa ke sekolahan, jadi Ya. ada bacaan di situ, mereka suka, Pak. Tetapi kalau dalam bentuk LKPD kertas seperti itu, mereka yaitu mengerjakannya tidak sesuai dengan instruksi, jadi suka-suka mereka. Tetapi kalau dikemas di dalam games itu mereka menarik, walaupun bacaan itu panjang, sebenarnya mereka itu sudah bisa membaca. Hanya saja untuk memahami soal itu mereka tidak bisa memahami dengan seksama seperti itu, Pak. Iya, berarti dengan games tadi dapat istilahnya menarik anak untuk minatnya membaca ya, Bu, meningkatkan minatnya Iya, membaca. iya Pak, benar. Ya. Selain itu mungkin ada lagi, Bu? Mungkin dengan pagi, biasanya sarapan pagi itu di tempat saya bukan hanya sarapan makan nasi, Oh iya. tetapi sarapan di sini adalah memberikan soal-soal. Soal-soal berupa pertanyaan literasi, numerasi, di setiap anak mendapat satu potongan kecil-kecil dan di situ setiap pagi anak-anak memberikan jawaban mereka dari pertanyaan yang diberikan di sarapan pagi itu nanti bergantian seperti itu, Pak. Bagaimana respon murid-murid dengan kegiatan tersebut tadi, Bu? Respon mereka sangat suka dan mereka, iya Bu, seperti ini Bu, jadi tidak hanya pas pelajaran diberikan materi, setelah itu diberikan LKPD, bukan hanya seperti itu saja Bu, tetapi materi itu bisa disisipkan di pagi pas sebelum pembelajaran dimulai, itu mereka mengerjakan sarapan pagi itu yang ditaruh di depan itu, Pak. Berarti itu bisa dijadikan sebuah peluang ya, Bu, untuk kedepannya. Nah, yang saya tanyakan lagi, Bu, dari mungkin 2 hal tadi, yang mungkin menggunakan gadget, kemudian ada sarapan pagi, adakah dari guru lain, Bu, yang mungkin telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi bagi anak? Ya, jadi rata-rata di sekolah kami itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang literasinya masih sedikit rendah. Karena yaitu tadi minat membaca dari anak itu sendiri itu masih kurang. Nah, dari apa yang saya lakukan itu ternyata membuat teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk berkolaborasi bersama saya. Jadi apa yang saya terapkan, pembiasaan yang saya terapkan kepada murid-murid saya bisa ditularkan kepada murid-murid teman-teman. Nah, jadi seperti itu, Pak. Berarti kayak tutor sebaya ya, Bu? Dari Ya, teman ke teman lainnya seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi seperti tutor sebaya, jadi kita bisa berkolaborasi, jadi teman yang punya kegelisahan seperti saya tentang literasi bisa berbagi ilmu seperti itu, Pak. Ya, itu juga salah satu kekuatan juga berarti ya, Bu, mengenai untuk perbaikan literasi di sekolah jenengan. Nah, mungkin Ibu yang akan saya tanyakan lagi, mungkin dari pembicaraan kita tadi, Ibu dapat pencerahan apa yang sudah kita bicarakan mengenai
ini tadi. Ya, jadi tadi saya awal bercerita dengan Pak Zuri tentang kegelisahan yang saya alami akhir-akhir ini, tentang literasi yang rendah di kelas saya terutama, sehingga hasil dari ANBK itu menjadi rendah di rapor mutunya. Sekarang saya akan melaksanakan tentang pemberian literasi kepada anak agar minat baca mereka itu menjadi baik dengan cara memberikan sarapan pagi tadi berupa soal-soal dan memberikan soal-soal yang panjang-panjang itu dengan games melalui handphone seperti itu. Nah, itu berarti salah satu rencana yang ingin Ibu Zulita terapkan di sekolah ya berarti ya? Iya benar Pak. Nah, sekarang dari rencana yang ingin jenengan laksanakan tadi, kira-kira menurut Ibu mau mulai yang mana dulu nih yang mau dimulai? Yang mau saya mulai mungkin di sarapan pagi dulu Pak. Sarapan pagi itu anak-anak diberi soal, intinya mereka mau membaca. Minat membaca mereka tergugah dari diri mereka sendiri. Dari itu nanti kalau sudah berjalan, lalu saya mungkin menggunakan handphone itu karena sebagian besar anak-anak di tempat saya itu handphonenya masih punya orang tua mereka. Jadi saya harus berkomunikasi dulu, berkolaborasi dulu dengan orang tua, dengan wali murid, supaya handphone para bapak ibunya ini boleh dibawa ke sekolahan. Seperti itu, Pak. Wah, berarti tetap kita mengutamakan kolaborasi juga nggak Ibu dengan wali murid, dengan murid, begitu. Iya, Nah, Pak. yang saya tanyakan lagi mungkin dari rekan kerja yang dapat diajak kerjasama itu kira-kira ada nggak Bu? Ada Pak, hampir semua guru kelas 1, 2, 3, 5, 6, dan kepala sekolah juga kemarin saya juga menyampaikan kegelisahan ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, dan mereka mendukung dengan baik. Ya, berarti ada yang mendukung semuanya ya Bu, sebenarnya di sekolahan itu seluruhnya mendukung. Lalu Bu, mungkin ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan? Mungkin hal yang lain yang akan saya lakukan, mungkin saya akan membuat apa ya Pak ya, seperti tabel perbandingan sebelum saya melakukan kegiatan ini, pembiasaan ini, misal tadi sarapan pagi dengan soal-soal, dan setelah saya melakukan pembiasaan sarapan pagi itu. Karena kemarin itu apa ya, kalau misal dinilai levelnya itu masih rendah Pak. Mungkin Iya. 6, mungkin hanya 6. Nah, nanti setelah pembiasaan yang saya lakukan ini saya harapkan tidak muluk-muluk lah 8 atau 9. Supaya rapot mutu pendidikan di sekolah saya ini juga menjadi bagus seperti itu. Nah, mantap sekali Bu. Yang jelas kita harapkan tetap ada peningkatan ya Ibu mengenai literasi membaca di sekolah Ibu. Iya. Kemudian Ibu, dari rencana aksi yang tadi yang Ibu rencanakan, kira-kira targetnya itu berapa lama Bu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut? Mungkin karena ini juga sudah mau akhir semesteran, ya mungkin 1 minggu ini harus ada perubahan, karena anak kelas 4 rata-rata sudah bisa membaca semua, hanya minatnya saja, kemauan mereka dari diri mereka sendiri timbul itu yang masih sulit. Jadi 1 minggu inilah target saya harus sudah bisa berhasil, Pak. Iya, berarti target dari Ibu untuk melaksanakan sarapan pagi tadi mengenai literasi membaca itu adalah 1 minggu ya Bu? Iya. Nah, biar sekarang Bu, biar kita tahu nanti ada progres selama 1 minggu ini, kira-kira bagaimana Bu? Ya, progres saya akan saya mulai besok pagi. Ya. Saya akan membuat soal-soal yang biasa diberikan pada saat ANBK itu. Nanti bisa saya copy, lalu saya potong, saya print di kertas kecil-kecil berwarna-warni sehingga anak-anak menarik.
ada Iya. di saku di depan, sudah ada namanya, jadi anak nanti bisa mengambil sesuai dengan namanya, lalu mengerjakan dan memberikan jawabannya kembali ke saku mereka masing-masing, seperti itu. Oh iya, itu untuk rincian kegiatannya ya Bu. Nah, Ya. kira-kira Ibu, apakah ada rencana lagi kita bertemu lagi di dalam 1 minggu ke depan? Mungkin nanti kita bisa sharing lagi Pak tentang tadi alternatif kedua yaitu dengan menggunakan handphone. Karena Iya. kemarin saya coba menggunakan handphone itu mereka juga minatnya juga sangat bagus sekali. Hanya terkendala dengan handphone para peserta didik yang kebanyakan milik orang tua ya. Oke, baik Ibu. Sudah mantap sekali mengenai kegiatan yang Ibu rencanakan. Semoga nanti ke depannya berhasil ya Ibu semuanya. Iya Pak. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah mengikuti coaching ini? Perasaannya lega sekali Pak, karena saya mendapatkan jawaban dari kegelisahan yang kemarin berkecambuk di kepala saya. Jadi ini saya sudah Iya. mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan dan saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sehingga anak-anak nanti pada saat mengerjakan ANBK, literasi dan numerasinya bagus sehingga rapot mutu pendidikan di sekolahan saya pun juga meningkat. Seperti itu, Oke, Pak. amin ya. Oke Bu, mungkin cukup ya Bu ini pertemuan Ya, kali ini. ya, terima kasih ya Pak Sama. karena Pak Zuri sudah membantu saya untuk memecahkan masalah yang ada pada diri saya. Iya Ibu, sampai jumpa di minggu berikutnya untuk kegiatan berikutnya ya Bu. Ya, terima kasih Terima Pak. Semoga kasih. kita selalu diberi kesehatan dan menjadi Amin. guru profesional. Amin. Terima kasih Ibu. Demikian praktik coaching dengan Alur Tirta yang telah saya laksanakan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.